Nah, udah lihat kan video tadi itu apa? Kalian tahu nggak sih kira-kira tadi itu videonya lagi nggambarin apa? Nah, video tadi itu lagi menjelaskan atau lagi nunjukin tentang bola salju atau snowball. Nah, di sini aku mau jelasin ke kalian tentang bola salju atau snowball. Tapi bukan bola salju beneran ya. Di sini aku mau jelasin tentang snowball sampling yang diibaratkan seperti bola salju. Kalian penasaran gak sih tentang snowball sampling tuh apa? Terus bagaimana cara langkah-langkahnya? Dan contohnya tuh seperti apa? Kalau penasaran, simak terus video ini ya. Nah, kali ini aku mau jelasin tentang pengertian dari snowball sampling. Jadi, snowball sampling itu merupakan metode pengambilan sampel yang termasuk ke dalam non-probability sampling, yaitu teknik sampling yang tidak memberikan peluang sama bagi semua orang untuk menjadi responden. Biasanya, metode ini tuh digunakan untuk penelitian kualitatif. Dan biasanya juga metode ini tuh digunakan untuk mencari informasi yang lebih dalam terkait suatu kelompok ataupun komunitas. Nah, dalam metode ini, peneliti mencari responden pertama, lalu responden tersebut dapat merekomendasikan orang lain yang cocok untuk dijadikan responden berikutnya. Nah, proses ini terus berlanjut seperti bola salju yang makin lama makin membesar. Makanya, bisa disebut dengan snowball atau bola salju. Metode snowball sampling ini biasanya digunakan ketika peneliti itu sulit menemukan responden secara langsung. Misalnya, ketika penelitian tentang pekerjaan informal ataupun komunitas baru ataupun kelompok yang datanya tidak mudah untuk ditemukan. Nah, selanjutnya di sini aku mau jelasin tentang langkah-langkah dari snowball sampling. Itu gimana sih? Yang pertama, kita harus sudah tahu tujuan penelitian dan siapa targetnya. Yang kedua, kita bisa mencari satu ataupun beberapa responden awal yang sesuai dengan kriteria penelitian kita. Yang ketiga, kita bisa melakukan wawancara dan pengumpulan data berdasarkan responden awal tersebut dan meminta atau merekomendasikan orang lain yang cocok untuk kita jadikan responden berikutnya. Nah, yang keempat, proses-proses tadi itu kita lakukan berulang sampai data ataupun hasil dari olah datanya itu dirasa cukup. Biar teman-teman lebih paham lagi tentang snowball sampling, di sini aku mau kasih contoh. Misalnya, kita sedang melakukan penelitian di suatu desa. Nah, penelitian itu tentang petani cabai yang menggunakan pupuk organik. Nah, di sini kita sebagai peneliti tuh hanya mengenal atau hanya tahu informasi tersebut tuh satu petani aja. Nah, kita bisa langsung melakukan wawancara kepada satu petani tersebut untuk dijadikan responden awal. Nah, nanti petani tersebut dapat merekomendasikan petani yang serupa ataupun ya tadi petani yang petani cabai yang menggunakan pupuk organik di desa ini. Nah, nanti dari petani tersebut bisa merekomendasikan petani lain. Nah, di sini akan tercipta suatu apa ya, hubungan ataupun kondisi rekomendasi antar petani. Dari satu petani, kita bisa tahu informasi lebih banyak petani yang lain di desa yang sama. Sebagai kesimpulan, snowball sampling ini merupakan metode pengambilan sampel non-probability yang dilakukan secara berantai melalui rekomendasi responden sebelumnya. Metode ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama jika peneliti ingin mengetahui lebih dalam informasi, namun sulit menemukan datanya, sehingga peneliti membutuhkan bantuan jaringan sosial untuk mendapatkan data tersebut. Nah, gitu teman-teman penjelasan terkait metode snowball sampling. Gimana? Kira-kira kalian lebih paham nggak sih tentang snowball sampling itu apa? Langkah-langkahnya itu bagaimana? Terus contohnya itu seperti apa? Semoga kalian lebih paham ya. Dan jika kalian tertarik dengan penelitian menggunakan metode snowball sampling ini, semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Dan aku mau ngucapin terima kasih sebesar-besarnya buat teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir ya. Terima kasih and have a nice day. Dah.